Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul tiasa kempel di tempat di Masjid Ali Jamhari kanggo ngalaksanakeun pangaosan rutin kuliah subuh di sasih bulan Ramadan. Ieu berkat nikmat anu didugikeun, anu dipasikeun ku Gusti Allah, anu katampi ku urang sadayana, baik itu nikmat keimanan, kesehatan maupun kesempatan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh terbaik bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum mulai, mari kita doakan terlebih dahulu para pendiri dan aktivis Muhammadiyah, guru-guru kita. Banyak guru-guru saya di Garut ini termasuk di sini. Juga orang tua kita atau keluarga kita yang sudah mendahului kita. Mari kita doakan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Juga kita doakan barangkali ada saudara kita, ada keluarga kita, ada kerabat kita, ada tetangga kita, ada jemaah di pengajian ini yang sedang diuji kesehatannya, sedang sakit. Mari kita doakan, Allahumma rabban nasi mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Wabil khusus saya ingin mendoakan semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Saya doakan semoga semuanya selalu sehat, selalu diberi kebahagiaan, diberikan rizki yang berkah, diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala urusannya, dimudahkan cicilannya, amin. Nah pas cicilan mah rada tarik biasanya mah ngamin kena ya. Yang jomblo supaya dekat jodohnya itu ya, amin. Teman saya bilang itu hidup tanpa cicilan memang bagaikan langit tak berbintang katanya. Itu ya. Makanya kawan-kawan saya itu kalau ditanya tugas di mana, saya tugas di UIN, tapi SK-nya di bank gitu. Diamankan gitu ya. Sehingga ada istilah Jabariyah gitu ya. Pengikut Jabariyah. Bukan dalam arti teologi ya, Asy'ariyah, Qadariyah, Jabariyah, tapi ternyata Jabariyah itu followernya Bang Jabar gitu ya. Jabariyah gitu. Nah makanya itu harus kita doakan kalau ada cicilan supaya cepat selesai ya sebelum meninggal kan gitu. Nah hadirin rahimakumullah, ini intermezzo aja karena kalau pagi-pagi biasanya ya kenyang kan perut itu agak ngantuk. Kalau saya yang bicara sampai jam 8 insya Allah kuat gitu ya. Cuma yang mendengarkan biasanya yang gak kuat gitu. Nah hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tema tentang 5 program ibadah saum Ramadan yang berkemajuan gitu ya. Nah hadirin rahimakumullah, saya ingat dulu ketika pesantren itu, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam.
Dengan gerakan Islam. Gerakan Islam ini apa maksudnya? Jadi ini Kiai Miskun masih teringat-ingat, terngiang-ngiang saya mendengarnya. Gerakan Islam itu berarti Muhammadiyah ini menggerakkan agama Islam, tetapi sekaligus pada saat yang sama Muhammadiyah ini digerakkan oleh ajaran Islam. Jadi dia memiliki dua karakter yang clear ya, yang jelas, menggerakkan ajaran Islam, memajukan ajaran Islam, tetapi pada saat yang sama Muhammadiyah itu gerakannya berada di bawah ajaran Islam. Nah, agama Islam ini pernah maju, pernah mengalami puncak peradaban. Ini agak jauh ya pengantarnya sebelum ke program Ramadan ini. Jadi agama Islam ini mengalami puncak peradaban yang sangat tinggi ketika di abad pertengahan, ketika umat Islam ini sebentar dipoto jadi saya belum ya. Jadi ketika itu umat Islam betul-betul mempraktekkan apa yang disyariatkan oleh ajaran Islam, termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah bukan sekedar ibadah ritual, tetapi membaca, ya, membaca. Karena ayat Al-Quran yang pertama turun itu kan bukan perintah sholat, bukan perintah ibadah haji, tetapi yang ramainya kan di kita kalau tidak sholat ya ibadah haji gitu ya. Ibadah haji bahkan bisa tahu satu kampung kalau dia berangkat ibadah haji. Tetapi kalau yang membaca biasanya tidak kelihatan gitu ya, dan tidak terlalu ramai. Tetapi pada saat itu gerakan membaca itu sangat luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah oleh engkau dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Sehingga kalau menurut santri itu kan Iqra ini adalah fi'il amr. Fi'il amr ini adalah kata perintah. Kalau di dalam usul fikih al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu wajib. Karena wajib membaca, maka umat Islam pada saat itu selalu membaca. Walaupun apa yang dibaca tidak mudah, tidak seperti sekarang mudah diakses gitu ya. Banyak toko buku, banyak e-book, banyak kertas dan yang lain. Zaman dulu tidak mudah mendapatkan itu, tetapi gerakan membacanya sangat kuat. Sekarang gimana bapak-bapak, ibu-ibu membacanya? Alhamdulillah Pak, saya rajin membaca status medsos, rajin membaca WA katanya ya. Nah mungkin kalau itu yang bermanfaat, yang baik tidak apa-apa, tapi ini gerakan membaca ini terbukti telah membawa ajaran Islam menuju ke puncak peradaban. Setelah membaca juga mereka menulis ya. Nun wal qalami wama yasturun. Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah. Sumpahnya apa? Sumpahnya pakai pena. Nun wal qalami, demi pena. Ini di dalam ulumul Quran, kalau ada benda atau makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah, berarti itu adalah sesuatu yang dahsyat. Misalnya wassamai, demi langit. Ada yang tahu langit seperti apa warnanya? Biru teh cek urang di dunia, di bumi. Kantos aya nu kaditu. Tacan aya kan? Tacan aya. Bagaimana luasnya, bagaimana lebarnya, bagaimana jauhnya, tidak ada yang bisa menghontal ke langit ini. Belum pernah ada yang sampai ke sana kecuali Nabi Muhammad SAW, itu pun atas bantuan malaikat. Gitu ya. Tidak ada yang tahu sebetulnya bentuknya seperti apa. Nah, siga temok atau siga haseup atau seperti cairan atau seperti makanan juga tidak ada yang tahu. Gitu ya. Tidak ada yang tahu secara empiris mengalami ke sana. Kalau prediksi-prediksi ada gitu ya. Nah, kenapa dijadikan sumpah? Karena langit ini begitu luas, begitu hebat, begitu jauh, tidak ada yang bisa mencapai ke sana. Maka dijadikan sumpah. Wassamai zatil buruj, yang memiliki bintang-bintang.
Bintang pun kan miliaran di dunia ini. Pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan kolam, menggunakan pena. Berarti ini sesuatu yang dahsyat. Makanya kenapa umat Islam dulu mencapai abad dan mencapai kemajuan peradaban yang hebat. Orang-orang barat baru belajar ABCD, ini sudah melakukan penelitian, sudah menemukan ilmu pengetahuan yang banyak. Maka dari sana kemudian karena kekuatan membaca dan menulis. Nah, hadirin sekalian, saya ingin berpesan sebelum sampai ke materi, maka kita harus mulai lagi. Kalau kita memang ingin berkemajuan, maka gerakan membaca dan menulis harus digairahkan kembali. Minimal atau lamun urang da abdi mah sepuh, minimal untuk anak-anaknya, minimal untuk keluarganya. Cuma kan mereka biasanya anak-anak zaman sekarang dititah maca daek maca lamun ningali urang maca kan gitu. Simkuring nuju alit dititah ka masjid, dititah maca, dititah ngaos kan langsung lompat gitunya. Zaman ayeuna mah kan jang maca ari bapak henteu. Nah, kan gitu, malikeun. Jang ke masjid, hari mah ke masjid. Nah itu. Makanya memberikan contoh itu sangat bagus. Supaya kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang berkemajuan. Nah hadirin rahimakumullah, tetapi kemudian peradaban Islam ini mengalami kemunduran. Karena apa? Karena semua orang menganggap sudah cukup. Wah ini pendapat imam sudah cukup, pendapat mazhab sudah cukup, banyak kitab fikih, banyak ijtihad, banyak fatwa-fatwa. Sudah kita tidak usah berpikir, tidak usah membaca, tidak usah menulis lagi. Sehingga dulu disebutkan bahwa ada semacam fatwa lah, semacam fatwa, pintu ijtihad sudah tertutup. Makanya kemudian dari sanalah umat Islam mengalami kemunduran. Nah Muhammadiyah ini hadir untuk kembali memberikan kemajuan lagi kepada gerakan dan ajaran Islam ini. Nah hadirin rahimakumullah, dan tentang kemajuan ini memang di dalam Kongres tahun 1912, di dalam statutennya, di dalam mungkin sekarang anggaran dasar anggaran rumah tangga, istilah berkemajuan itu sudah ada di sana. Jadi kalau ada yang nanya kapan nih Muhammadiyah mulai ada tagline-nya itu berkemajuan, dulu dari tahun 1912. Karena Ki Haji Ahmad Dahlan melihat kondisi faktual ya, kondisi yang ada pada saat itu betul-betul tertinggal sekali umat Islam, apalagi dalam kondisi sedang dijajah gitu. Dijajah teu meunang sakola, nu sakola tengan anu keturunan ningrat, kemudian juga keturunan bangsawan, orang yang kaya. Sapertos urang mah teu meunang sakola zaman harita. Belum lagi pemahaman dan praktek keagamaan yang betul-betul banyak yang menyimpang dan lebih banyak kemusyrikan ya, tahayul, bid'ah dan khurafat. Maka dari sanalah Ki Haji Ahmad Dahlan tampil maju untuk memajukan ajaran dan umat Islam, terutama umat Islam di Indonesia pada saat itu. Lalu pada tahun 1914 berkemajuan ini ditambahkan dengan menggembirakan. Jadi Muhammadiyah ini didirikan untuk kemajuan, untuk hal igama yang memajukan dan menggembirakan. Makanya jadi anggota maupun simpatisan Muhammadiyah selain harus berkemajuan juga harus bergembira. Jangan beragama ini terlalu kaku, terlalu pokoknya lamun A udah A gitu. Tidak bisa beradaptasi dan kemudian menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Nah ini sehingga ya itu tadi harus menggembirakan. Maka dari sana juga mungkin adanya penggembira ya ketika muktamar atau muswil dan mungkin musda ya. Ada penggembira. Alhamdulillah kemarin saya ke Solo sebagai penggembira. Nggak tahu ketang penggembira bukan kemarin itu, peserta bukan. Gitu ya. Tapi penggembira itu yang membuat kemarin muktamar Muhammadiyah begitu dahsyat. Konon dari Garut ada 60 ini ya. 60 bis ya. Wah itu luar biasa itu.
hampir sama dengan jumlah se-Jawa Barat gitu. Kabupaten lain itu luar biasa. Dan karena 60 bis inilah digabung dengan yang lain, Muhammadiyah terlihat hebat, terlihat dahsyat. Coba yang hadir hanya peserta. Peserta mah paling 2000 orang. Ya, di sekitar arena muktamar sudah tidak kelihatan apa-apa. Tetapi yang datang penggembira banyak, hampir 2 juta gitu. Macet. Ada kawan Pak, ini tidak kebagian hotel atau penginapan di Solo. Di Jogja we cenah ge pembukaan mah udag di Jogja atau subuh. Alhamdulillah di Jogja atau subuh dugi-dugi teh lohor. Ka Solo macet susah. Saya jalan kaki itu beberapa kilo itu, hampir 3 kilo itu dari tempat mobil diparkir itu. Semuanya bergembira. Karena Muhammadiyah itu berkemajuan dan menggembirakan. Makanya harus gembira, datang ke sini bergembira, pulang bergembira. Kan aya cicilan ge gitu eta mah kan sami sareng naon urang supaya diudag gitu, ameh lumpat kan gitu hirup teh. Nah, hadirin rahimakumullah. Salah satu yang menarik dari muktamar kemarin itu kan risalah Islam berkemajuan. Nah, ini saya sebelum ke program Ramadan berkemajuan saya ingin membahas tentang risalah Islam berkemajuan, terutama karakteristiknya. Karakteristiknya itu yang pertama ini al-mabni alat tauhid, di fondasi berdasarkan nilai-nilai tauhid. Agama Islam datang di Saudi Arabia, diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam konteks masalah bukan ateis, bukan orang-orangnya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi politeis. Justru mereka mempercayai banyak Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Muhammad, kalau engkau bertanya ke orang-orang Abu Jahal atau siapa orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang Arab jahiliyah itu, tanya siapa Tuhan mereka? La yaqulunnallah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini dan isinya? La yaqulunnallah. Mereka pasti akan menjawab Allah, Tuhannya itu. Tetapi pada saat yang sama mereka juga akan mengakui banyak sekali Tuhan-Tuhan. Tapi anu masihan rizki mah aya deui kan, ada Lata, ada Uzza, anu masihan nasib baik, nasib buruk. Kapan yang jomblo mengakhiri kejombloannya, itu ada Tuhan yang lain gitu. Makanya di sekitar Ka'bah itu banyak sekali patung-patung. Kenapa? Karena mereka politeis atau musyrik ya. Mereka meyakini banyak Tuhan, bukan tidak meyakini Allah, yakin Allah itu menciptakan langit dan bumi. Tetapi pada saat yang sama juga ada Tuhan yang lain. Nah, dalam konteks itulah ajaran tauhid muncul. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh engkau bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Dimulai dengan la ilaha, la, tidak. Tidak Allahu la ilaha. Allah tidak ada Tuhan yang lain, tapi la ilaha dulu. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Inilah al-mabni alat tauhid. Oleh karena itu orang yang berkemajuan itu selalu memiliki, menurut istilah almarhum Kiai Miskun, tauhid kholis, tauhid yang murni, tauhid yang suci, tauhid yang tidak disertai dengan keyakinan-keyakinan terhadap yang lainnya. Umat Islam di zaman sekarang kemungkinan sangat sedikit yang meyakini ada Tuhan yang lain dalam bentuk patung, dalam bentuk roti, apalagi roti ya. Umar bin Khattab kan pernah pergi tijaroh ke kota yang lain membawa Tuhan. Kebiasaan mereka itu membawa Tuhan.
Ada yang dalam bentuk patung, ada yang bentuk roti. Sudah beberapa hari can payu-payu dagangan, makanan habis, yang tersisa tinggal Tuhan dalam bentuk roti. Ieu teh cenah mun di dahar kapan ieu teh pangeran. Hari itu di dahar lapar. Akhirnya mah selebek we dihuapkeun kan gitu. Makanya Umar selalu tertawa sendiri ketika dia sudah masuk Islam, belegug cenah baheulanya gitu. Nah itulah. Maka zaman sekarang mungkin tidak ada yang seperti itu, kemana-mana nyanak roti apa ini adalah supados abdi kenging jodoh gaya. Tetapi zaman sekarang mungkin Tuhan-Tuhannya itu bersifat psikologis gitu ya. Entah itu jabatan, entah itu harta, entah itu kedudukan yang semua orang takut. Semua orang kemudian tidak memperhatikan syariat Islam. Semua orang tidak peduli lagi dengan yang hak dan yang batil. Kenapa? Karena menakuti terganggu jabatannya, terganggu hartanya, terganggu statusnya. Ah, barangkali itu mungkin yang sekarang menjadi Tuhan-Tuhan itu. Oleh karena itu sebagai jamaah persyarikatan yang berkemajuan yang harus al-mabni ala tauhid, maka itu harus dikesampingkan. Tidak ada Tuhan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian yang kedua, kedah ningali contekan heula Pak, Bu, pilih ya hilap. Bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ar-ruju ilal Qur'an was sunnah. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Dulu itu sekitar tahun 80-an itu Syekh Shakib Arselan nulis kitab kan, lima zata akharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Islam ini tertinggal, kemudian orang-orang non-muslim ini maju? Salah satu diantaranya adalah karena sudah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bedanya orang-orang Barat ya, orang-orang Kristen, mereka itu karena doktrin gereja maka mereka tertinggal. Makanya dulu Kopernikus atau Galileo Galilei itu pernah dihukum oleh gereja gara-gara berpendapat bahwa bumi ini bulat. Karena menurut gereja bumi ini datar. Jadi lamun orang jalan terus ribuan kilometer kayak bakal masuk jurang. Tungtung na bumi. Lalu ketika ada temuan baru malah dihukum. Nah, dari sanalah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan ini tidak didukung oleh doktrin gereja pada saat itu. Lamun kieu wae mah moal maju, akhirnya mereka melakukan sekularisasi dan adanya gerakan renaissance, pencerahan. Pencerahannya dari mana? Meninggalkan doktrin gereja. Tetapi umat Islam mengalami kemunduran diantaranya karena meninggalkan Al-Quran As-Sunnah. Oleh karena itu gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan melakukan purifikasi, pemurnian, ya ayatnya dina Al-Qur'anna, ya ayatnya dina As-Sunnahna, gitu. Terutama di dalam ibadah mahdo, gitu ya. Tetapi nanti di dalam muamalah duniawiyat ini menghidupkan ijtihad dan tajdid, ihya'ul ijtihad wa tajdid. Jadi menghidupkan kembali semangat ijtihad yang dulu pernah ada, baik rasa maupun semangat, rasa ijtihad maupun semangat ijtihad di kalangan umat Islam pada saat itu. Mereka melakukan ijtihad. Makanya sampai sekarang itu karya-karya para ulama itu masih bisa dinikmati. Wah, berjilid-jilid. Ada yang nulis 15 jilid, ada yang 20 jilid, ada yang 30 jilid bari karanel. Urang mah tong boro nulis macana ge, aduh. Sedih eusina cenah ieu teh. Sanes eusina nu sedih macana ieu teh hese. Sanes hese hoream sabetulna mah. Kanol teuing nya. Mun ningang ka ucing teh ucingna bakal ngajerit eta. Ayeuna mah nyerat sa ipis ge rada lami.
Nah, semangat belajar, semangat berijtihad ini berusaha dihidupkan lagi, semangat untuk istimbatul ahkam, merumuskan hukum-hukum itu kemudian dihidupkan kembali. Wat tajdid dan pembaharuan. Nah, ijtihad dengan tajdid ini adalah sesuatu yang sangat berhubungan gitu ya. Makanya banyak temuan-temuan yang baru di Muhammadiyah itu. Yang dulu bahkan orang-orang setempat menyebutnya kafir kan gitu. Biasana diajar teh di madrasah ngalampar gitu ya. Bari bukuna ngadangukeun gitu ya, bukuna ditangeuy gitu. Lalu kemudian kayak Jamaah Dahlan membuat sekolah yang modern. Ada meja, ada kursi, menulis gitu. Bukan hanya belajar agama saja, tetapi belajar ilmu kealaman gitu ya. Disebut oleh orang-orang yang lain kafir. Oh, ini mah kafir cenah mah ti balana cenah ti walana ieu mah kan gitu. Tapi kan itu hanya wasilah hanya media saja. Hanya cara, hanya metode gitu. Yang diajarnya sama, yang dipelajarinya sama dengan berbagai perubahan, dengan berbagai pembaharuan. Kemudian tahmiyatul wasatiyah, mengembangkan wasatiyah ya, ke moderasi, keseimbangan, sigar tengah gitu ya. Jadi kita ini posisinya sigar tengah, tidak terlalu radikal, tidak terlalu liberal gitu ya. Kalau ada sesuatu kita kemudian selalu mendengarkan, selalu kalau ada yang mengkritik kita terima kritikannya. Kalau ada usulan-usulan baru kita dengar, kita akomodir gitu ya. Kemudian tahqiq rahmatan lil alamin. Islam yang berkemajuan ini adalah menguatkan, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Makanya di sekolah Muhammadiyah kan pamenu daftar teu ditaruh segaduh kartu anggota Muhammadiyah, kasepuhna kan teu. Ada staida yang daftar ini aktivis bukan orang tuanya atau anaknya ini dulu di IPM atau di Muhammadiyah, enggak kan gitu. Germa perlu kan itu mahasiswa. Rumah sakit sama kan. Ada yang masuk gawat darurat tidak ditanya NBM. Wah, ditaruh NBM tuh kabejeng teka salametkeun gitu. Siapapun silahkan. Bahkan di daerah-daerah yang mayoritas non muslim, itu orang-orang Kristen itu belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Makanya ada istilah Krismuha. Prof Abdul Muti ya Kristen menulis Krismuha, Sekjen PP Muhammadiyah, Kristen Muhammadiyah gitu ya. Karena di sana banyak orang Kristen yang belajar di sekolah Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur. Kan saeutik itu umat Islamnya di sana. Tetapi amal usaha Muhammadiyah banyak. Siapa yang belajar di sana? Siapa saja silakan. Orang Kristen paling banyak. Nah, silakan, ini amal usaha Muhammadiyah ini rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semua alam. Lalu apa saja program ibadah Ramadan berkemajuan? Yang pertama peningkatan kualitas ihsan, yang kedua peningkatan ibadah fikriyah, yang ketiga peningkatan sikap altruis, yang keempat tazkiyatul qalb, yang keempat hifdzul jasad wal bi'ah. Ini mudah-mudahan 5-5-nya bisa dibahas hari ini. Yang pertama memperkuat ihsan ya, peningkatan kualitas ihsan. Ini kan sebetulnya ihsan itu apa? Ketika ditanya di dalam sebuah hadis, mahwal ihsan ya. Jadi konon Nabi Muhammad SAW sedang duduk di masjid, sedang halakoh taklim untuk para sahabat. Ja'a rajulun syadidu bayadis siyabi. Datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih sekali. Sadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. Putihnya putih bersih, rambutnya hitam, tersisir rapih gitu ya. Ngan kapungkur mah daya tanconya.
ditanco sih garaman duka sanes tanco duka naonnya kapungkur. Jadi ini para sahabat tidak ada yang tahu siapa ini laki-laki ini. Karena dari sisi pakaiannya sangat putih berarti orang dekat nih. Rambutnya masih tersisir rapi, bajunya masih putih. Siapa ini? Oh ternyata tidak ada yang tahu. Tapi kalaupun disebut orang yang jauh, masa pakaiannya seperti itu masih rapi, rambutnya tersisir rapi. Lalu bertanya kan, mahwal Islam, mahwal iman, nah terakhir mahwal ihsan. Jadi nguji, Nabi Muhammad diuji etaku lalaki tadi. Mahwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka engkau yakin bahwa Allah itu melihat kamu, selalu mengawasimu. Sodakta, kata laki-laki tadi itu. Lalu pulang lagi. Hei para sahabat, tahu nggak siapa yang tadi? Itu adalah malaikat Jibril. Nah ihsan, kualitas ihsan ini harus kita tingkatkan. Harus ada di dalam diri kita. Kesadaran eksistensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, selalu dekat dengan kita. Qori aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat kerongkongan katanya, dan selalu mengawasi kita. Dan ini dilatihnya di dalam ibadah saum. Sebab kalau biasanya kalau hanya tidak puasa maka merasakan kedekatan dengan Allah itu ketika sholat saja kan itu. Sholatnya kadang-kadang hilap, sanes hilap, segala emotnya, sok segala kapenak kita pas nuju sholat, kunci di mana, keur ngahanutkeun sangu kan emot, aduh ieu kompor geus dipareuman acan kan jolo ieu taran sararumping ketika sholat itu. Kadang-kadang kita kurang merasakan kehadiran Allah. Nah tetapi ketika ibadah saum kita selama 24 jam kita dilatih untuk merasakan kehadiran Allah. Tidak ada yang tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu saraum tuh kadarieu kan teu apa, kecuali yang satu rumah tadi katingali kemudian sahurnya lalu setelah itu berangkat tanpa makan minum setelah azan subuh. Selebihnya hanya Allah yang tahu. Makanya ini adalah amanah bagi kita untuk memiliki kesadaran eksistensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini implikasinya sangat luas. Nah, saum itu al-imsak ya, menahan. Sehingga saum ini kita bisa menahan lisan kita, menahan mata kita, menahan pendengaran kita, menahan tangan kita, menahan semua anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dan tidak perlu. Bukan saja yang diharamkan tapi memang yang tidak diperlukan, lago dan rofas gitu ya. Perbuatan dan perkataan yang tidak diperlukan, yang sia-sia harus kita tinggalkan ketika saum, harus kita tahan al-imsak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam di sini al-imsak. Kalau kita bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri, maka kesananya la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kita bertakwa. La'allakum ini saur sandrima litaroji katanya. Pengharapan, tapi pengharapan yang mungkin dicapai. Walaupun berat tapi bisa kita optimis, kita harus optimis, kita bisa mencapai derajat orang yang bertakwa. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa di antara semua makhluk, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena harta duniawinya, tetapi ketakwaannya. Nah, ini dilatih ketika ibadah saum. Al-imsak, kita menahan diri. Beda dengan yang pengharapan yang lain, ada yang disebut dengan laita.
Laita ini litamani kalau menurut santri. Bukan hanya sekedar PHP ya, pemberi harapan palsu gitu ya. Litamani itu sesuatu yang impossible, berharap sesuatu yang tidak mungkin. Diceritakan di dalam ayat yang lain ketika umat manusia ini masuk ke neraka, lalu kemudian mengalami siksa yang begitu berat, azabun alim, lalu mereka kemudian memohon kepada Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami hidup seperti dulu. Uihkeun deui kalio ka Garut supados tiasa ngalaksanakeun amal soleh. Tetapi kalimat yang digunakannya adalah laita. Laita itu litamani, harapan yang tidak mungkin terwujud. Tidak bisa hidup lagi kalau sudah meninggal. Makanya kita harus memanfaatkan kehidupan di dunia ini. Bahkan konon saking tidak kuatnya menahan siksa yang berat di neraka, ya laitani kuntu turoba. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku ini menjadi tanah. Daripada ripuh kieu mending jadi tanah sakalian. Teu tiasa wayahna. Karena Allah sudah memberikan basyira wa nazira, berita yang baik dan berita yang buruk, peringatan. Kenapa? Salahnya tidak memperhatikan peringatan itu. Nah itu menggunakan kata laita. Tetapi bertakwa ini menggunakan la'allakum tattaqun. Artinya kita mungkin menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, itu sangat mungkin. Apa takwa ini? Nah ini menurut Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Al-Mufradat li Al-Fazil Quran, ma hasonahu mimma yu'zihi wa yudhirruhu. Takwa itu kan dari wako, yaqi, wikoyatan. Itu ada sekitar 258 kali disebut di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya. Paminta percaya maka datang nyelira ibu-ibu, bapak-bapak. Aya sabaraha hiji kata wako, yaqi, wikoyatan. Cenah mending muruhkeun, mending percanten we lah cenah ka kanu nyebatkeun eta. Ngetang hiji-hiji wah lami gitu ya. Ini di dalam ensiklopedia Al-Qur'an itu disebutkan ada 258 kali waqo, yaqi, wikoyatan. Nanti dalam bentuk fi'il madi ada sekitar 17 kali, fi'il mudhari ada sekitar 52 kali. Yang paling banyak dalam bentuk fi'il amr, fi'il yang menunjukkan perintah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, ittaqu kan gitu. Ada juga qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, qu ini adalah sama akar katanya dari waqo, yaqi, wikoyatan. Fi'il madinya fi'il amrnya adalah ki, jagalah. Qu, jagalah oleh kalian. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah oleh kalian diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu dalam bentuk perintah ada 72 kali. Nanti muttaqinnya ada sekitar 50 kali. Apa artinya al-waqo yaqi? Nah al-wiqoyah menurut Raghib Al-Asfahani itu ma hasonahu mimma yu'zihi wa yudhirruhu. Jadi menjaga diri dari sesuatu yang bisa menyakitkan maupun membahayakan. Menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan untuk diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Orang lain bahaya karena kita, orang lain tersakiti karena kita. Nah itu takwa itu. Secara bahasa. Dan itu memiliki makna yang substantif, betul-betul yang mendasar gitu ya. Jadi orang yang takwa itu betul-betul tetangganya akan aman, orang lain tidak akan tersakiti, orang lain tidak akan ditipu, lidah kita terjaga, lisan kita terjaga. Ketika sodako, waktunya sodako atau infak dan sodako ini sangat mudah sekali dikeluarkan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kenapa? Karena ketika kita sodako, ketika kita infak, kita akan menyelamatkan orang lain.
Kemudian wal kadziminal ghaiz wal afina 'anin nas. Nah, itu sesuatu yang bisa mengendalikan diri sendiri dan tidak berdampak buruk kepada orang lain. Nah, itu orang yang takwa. Makanya muttaqin ini derajatnya betul-betul tinggi. Nah, hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, peningkatan ibadah fikriyah. Peningkatan ibadah fikriyah, ya, mengasah akal gitu ya, maksudnya pikiran kita. Ini kalau di dalam himpunan putusan tarjih itu ada yang disebut mudarasatul Quran. Salah satu fadilah atau amaliyah di bulan Ramadan. Apa yang disebut mudarasatul Quran? Ibu-ibu, bapak-bapak sok tadarus? Sok tadarus sadinten sabaraha juz? Ya. Aya anu 5 ayat, anu 10, anu salamar. Aya anu tamat ya sadinten. Alhamdulillah khatam sadinten dina grup WA. Dina grup WA grupna aya 30 orang, saurang setiap orang sajud sadinten. Alhamdulillah abdi juz hiji, alhamdulillah abdi juz 2. Beres sadin alhamdulillah kita khatam hari ini. Tetapi yang disebut dengan mudarasatul Quran itu berbeda dengan tilawatul Quran. Yang sering kita sebut dengan tadarus itu adalah tilawah. Baca ayat Al-Quran tapi Arabna wungkul, kahartos teu sina. Teu. Nah, berarti sanes tadarus itu tilawah. Tilawah itu kan membaca, Arabnya dikeraskan gitu, dengan tartil, dengan tahsin gitu, kira-kira gitu. Tidak berhubungan dengan isinya, kecuali orang Arab kan mungkin paham isinya. Membaca dikeraskan. Bahasa Inggrisnya recite ya, membaca, bukan read tapi recite, karena baca tapi dikeraskan. Nah, di dalam himpunan putusan tarjih itu selain tilawah maka harus tingkatkan kita menjadi tadarus. Tadarus itu kan, tadarus itu artinya mengkaji. Bahasa Inggrisnya study. Mengkaji, menelaah. Menelaah isinya, menelaah artinya gitu. Makanya tidak apa-apa tilawah sehari misalnya berapa juz, 1 juz misalnya atau 2 juz, tapi sempatkanlah untuk tadarus dalam arti memahami isinya. 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat sehari. Mengpeng di bulan Ramadan. Kan hari beres bulan Ramadan biasana mah dibatur ya, mah dibatur di dia mah kan tetebih gitu nya. Baturnya ya mah batur setelah Syawal itu, waduh, Al-Qur'an alhamdulillah disimpen deui cenah dina Al-Qur'an, dina lomari cenah disimpen deui. Alhamdulillah awet cenah Al-Qur'an Nabi mah tos 30 tahun nya da tara dibaca tuh. Sae keneh cenah ieu weutuh keneh Al-Qur'an teh. Ulah bangga eta nyebatkeun weutuh keneh, menasina motor weutuh keneh teh sae. Berarti karawat, berarti jarang dianggo kan gitu. Tapi hari Al-Qur'an mah teu naon, kemudian menjadi apa? Rada lecek saeutik kumargi sering dibaca. Juga memahami bacaan salat dan doa, termasuk peningkatan ibadah fikriyah. Insya Allahnya pami jamaah di dieu mah tos tararang hartosna bacaan-bacaan dina salat. Insya Allah, ya nu ngajawab menghiji duaan ya. Mudah-mudahan nanti tengah waler berarti tos paham ya, mudah-mudahan. Amin. Pamita acan wayahna eta bacaan-bacaan salat kedah terang hartosna. Kapan salat teh ngadoa? Ngadoa teh nyuhunkeun ka Gusti Allah. Ari urang teu apal naon nu disuhunkeun ka Gusti Allah. Kan aneh. Lamun budak urang can jelas nyariosna kan hoyong naon gitu kan, naon atuh cenah, naon kan ditaros deui. Can ditedunan da teu kahartos. Bilih gitu ari Gusti Allah pasti kahartos. Mung urang nah yen nyuhunkeun sesuatu tapi teu kahartos kan gitu.
Termasuk juga membaca buku ya, literasi ini ya, membaca-baca buku sekarang mumpung bulan Ramadan gitu ya. Ya, ayalah buku-buku ayeuna mah mudah gitu. Mau beli atau e-book, HP teh aduh ieu tah, masalahna mah HP tah ieu. Handphone itu aduh bahaya. Orang semuanya bangun tidur yang dicari itu handphone. Aduh HP ke mana? Aduh poho teu dicas cenah kan gitu. Ditingali WA bisa padahal teu aya teh nu nga-WA kan gitu. Sebelum tidur ngadekul we karena HP. Rasulullah makan baca surat Al-Kahfi sebelum tidur itu, baca surat Al-Haqqah. Bedanya tipis dengan kita membaca HP gitu ya. Aya ibu-ibu nu naroskeun ka ustad, ibu, ustad, suami saya kalau mau tidur itu bercahaya mukanya, apakah dia sedang mendapatkan hidayah? Bu, bukan, itu sedang membaca medsos katanya. Diharudum da sieun katingali ku pamajikan kan gitu. Disangkana kenging hidayah gitu. Nah ini tolong dikendalikan handphone. Handphone ini betul-betul nitip ini. Gunakan untuk hal-hal yang berguna. Saya khawatir betul dengan generasi anak-anak kita ini. Kita enak ya, hidup kita bahagia di usia saya lah. Hidup ketika TV juga belum ada di rumah gitu ya. TV belum ada, lalu kemudian aya TV hitam putih nu agung pisan gini. Telepon, waktu saya SD baru ada telepon kabel, terus berevolusi sampai HP. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus membaca, berjuang, ngaji ke masjid gitu ya. Tapi barudak ayeuna begitu lahir aya HP. Kan disodoran HP ku bapak ibu na ameh-ameh anteng. Yang HP lah daripada ceurik wae kan gitu. Itu hati-hati dengan handphone, jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. HP memperbudak kita gitu ya. Waduh ini udah 6:30 ya. Program ketiga, peningkatan sikap altruis. Altruis itu apa? Lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Selalu memikirkan dan berkorban untuk orang lain dibandingkan untuk diri sendiri. Rasulullah itu adalah orang yang paling altruis. Orang yang paling peduli dengan sahabatnya, bahkan dengan umat Islam. Rasulullah bahkan ketika mau meninggal itu memikirkan umatnya. Tidak memikirkan berapa harta warisan dan yang lainnya. Yang dipikirkan itu adalah kita. Padahal Rasulullah belum pernah berketemu dengan kita kan itu. Selalu memikirkan orang lain. Selalu membantu kalau ada orang lain yang meminta bantuan. Selalu memudahkan perkara yang diminta bantuan oleh orang lain. Selalu memudahkan urusan yang rumit. Di zaman ayeuna mah kan lamun bisa hese malah nanaonan bet dijieun mudah gitu, jadi babari kan. Kalau bisa susah kenapa harus dipermudah gitu. Semua urusan menjadi rumit sekarang itu. Padahal Rasulullah lebih mempermudah urusan untuk orang lain. Dan Rasulullah itu orang yang sehat. Orang yang sehat itu kan berawal dari pikiran, berawal dari hati. Orang yang lebih banyak memikirkan orang lain, nasib orang lain itu lebih sehat dibandingkan orang yang memikirkan dirinya sendiri. Orang yang memikirkan diri sendiri terlalu berambisi. Kalau sesuatunya gagal tercapai bisa stres. Tetapi memikirkan orang lain kalau sekarang belum tercapai, oh berarti minggu depan kita coba usahakan lagi. Mungkin minggu depan akan berhasil. Nah Rasulullah seperti itu. Makanya dia disebut dengan sosok yang altruis. Dan itu dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah contoh terbaik dari sikap altruisnya di Indonesia. Memangnya mendirikan Muhammadiyah dia berpikir jabatan apa? Oh, dari Belanda nanti akan dapat apa? Enggak gitu.
wah nanti posisi negosiasi kita tinggi. Tidak seperti itu. Ini melihat, makanya kan sering mendengar surat Al-Ma'un bagaimana diajarkan. Sudah hafal belum? Sudah mengerti Al-Ma'un? Sudah, saya sudah dihafal berkali-kali dibaca. Dibaca bolak-balik dengan artinya sudah hafal. Oh, kamu belum mengerti Al-Ma'un kalau kamu masih ada di sini. Al-Ma'un ini cari orang-orang yang fakir miskin. Bantu mereka. Bagaimana altruisnya Ki Haji Ahmad Dahlan? Sehat. Kenapa? Karena memikirkan orang lain. Konon di perusahaan Google itu, Google ini karyawan-karyawannya sangat betah tinggal di sana, sangat bahagia, karena diantaranya programnya itu ada yang harus mendoakan orang lain selama 10 detik setiap hari. Doakan teman kerjanya supaya mereka bahagia, supaya bisa menyelesaikan urusannya dengan baik. Terus dipraktekkan sehingga tidak ada iri, dengki, hasud dan yang lainnya. Nah, itulah yang diantaranya program Tazkiyatul Qalbi yang keempat, untuk membersihkan hati. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan mamin abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahiril ghaib illa qalal malak walaka bimisli. Tidak ada seorang muslim yang kemudian mendoakan saudaranya tanpa saudara yang didoakannya itu mengetahui bahwa dirinya didoakan, illa qalal malak, maka malaikat akan berkata, akan mengaminkan dan doa yang sama untuk kamu. Jadi bapak-bapak ibu semua, kalau kita ingin didoakan oleh orang lain, maka kita harus banyak mendoakan orang lain. Doakan kebaikan kan gitu. Hoyong didoakan ku sa-RT doakan, hiji-hiji penduduk sa-RT. Takadah nyumpingan ka bumi bari nyanak bungkusan ya doakan abinya. Abdi masih ini tapi doakan abdi. Takadah gitu. Hadis riwayat Muslim ini gitu. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahiril ghaib illa qalal malak walaka bimisli. Nah, itu adalah harus kita tingkatkan. Di bulan Ramadan ini kan kita berusaha untuk memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain, berempati dengan orang lain. Maka otomatis itu akan membersihkan hati kita. Kita berusaha untuk tidak dengki, iri, sombong, hasud. Itu harus kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan ini. Karena di dalam hadis itu sudah banyak disebutkan, walaupun secara fikih itu tidak membatalkan puasa, tetapi itu menjadi kriteria atau persyaratan yang bagus di dalam melaksanakan ibadah saum. Kemudian yang kelima itu adalah hifdzul jasad wal bi'ah. Meningkatkan kualitas fisik atau menjaga kualitas fisik kita dan lingkungan. Misalnya mengkonsumsi makanan yang sehat, halal dan thayyib. Kalau mengkonsumsi makanan yang halal, saya percaya semuanya selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Umat Islam paling sieun kudu haram dalam arti jenisnya haram. Ngadangu daging babi di isu saja daging babi itu bisa bangkrut eta tukang makanan. Wah, eta mah cenah siga daging babi. Wah, eta bisa bangkrut itu. Karena memang umat Islam sangat hati-hati sekali dengan babi. Dengan yang diharamkan. Tetapi di dalam Al-Qur'an kan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang thayyib. Nah, ini yang thayyib ini yang harus kita tingkatkan. Karena biasanya kita kurang memperhatikan yang thayyib. Yang thayyib itu apa? Misalnya yang berpewarna, yang berpengawet, kemudian
makanan-makanan seperti jeroan kan, tapi jeroan teh aneh sepang enakna nya. Nah, kadang-kadang ketika bulan Ramadan, kalau menurut teman dari maghrib sampai dari terbit fajar sampai maghrib itu menahan hawa nafsu, tetapi ketika maghrib itu melampiaskan hawa nafsu katanya. Segala aya makanan teh, apalagi zaman sekarang jajanan itu. Kalau zaman Rasul kan sangat jauh sekali zaman sekarang. Zaman Rasul buka teh korma, muntaya korma cai we gitunya cukup. Aya di urang makan korma aya, kolak aya, es teler aya, seblak. Cilor, gorengan, bala-bala itu, bala-bala dan gorengan itu menempati ranking pertama dalam buka puasa. Pami Rasulullah ayeuna aya seuri bentennya. Cenah ieu nu di urang Garut cenah ieu nu buka baheula mah cenah ku korma, ari ayeuna mah sagala aya kieu cenah ieu teh. Nah, maksudnya itu tolong dikendalikan. Karena makanan-makanan yang tadi itu halal tapi tidak thayyib, apalagi kalau terlalu banyak. Gitu ya. Aduh kumahnya da gorengan teh justru cenah anu raos teh anu minyakna teh tos hideung. Itu kan kolesterol semua gitu ya. Dan juga sekarang itu ada sertifikat halal UMKM ya. Ini mungkin kalau ada pengusaha atau apa yang punya usaha ya, jualan apa pakai gerobak atau apa, sekarang itu ada sertifikasinya gratis. Nanti saya nggak tahu di Garut dari mana ya ininya, tapi kalau di UIN ada ininya, apa lembaganya. Tidak bayar itu. Tinggal mendeklarasikan aja apa self declare katanya. Menulis aja bahan-bahannya halal. Nanti dapat sertifikatnya halal. Sekarang programnya itu memang sertifikasi UMKM. Ya, jadi kalau punya pengusaha itu silakan ditempuh itu. Lalu Bapak Ibu semua, yang harus dikurangi ini adalah sampah dan penggunaan plastik serta tidak berlebihan atau mubazir. Sampah plastik ini harus kita kendalikan. Plastik itu ribuan tahun bisa terurai. Baheula lamanya kan dibungkusnya segala ku daunnya, ku daun cau, ku daun waru gitu ya. Jadi upami dipicen teh ya udah itu menjadi kompos. Plastik sekarang semuanya serba plastik. Kalau dipakai, dibuang itu tidak akan terurai. Keun da saeutik cenah Pak abdi mah. Saeutik teh sabumi. Sabumi 10. Nah ini. Tapi kalau 250 juta penduduk Indonesia lalu sebut. Nah, termasuk makanan jangan sampai mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Ini Indonesia itu termasuk 5 besar negara penghasil sampah makanan. Karena memang penduduknya banyak dan juga kita mah selalu tadi mak buka segala aya. Ari saep henteu da balanya na pas lapar teh segala hoyong. Ari pas adzan maghrib mah aduh ngap cenah ieu teh. Dipaksakeun hese taraweh. Hoream taraweh, ayo urang taraweh. Aduh kela cenah ieu kemerkaan. Ketika satu butir nasi per orang itu terbuang, maka setiap hari akan ada berapa ini? 4 ton ya, 4.980 kg, berarti 4 ton. Eta sehari dari satu butir nasi. Ari sakieu mah pangitan paling sapiringeun. Tapi kali sabaraha kieu. Gitu kan? Itu satu butir saja. Satu butir kali 270 juta itu berarti 4 ton nasi yang terbuang. Komo lamun setengahna. Belum lagi makanan yang lain. Wah, dipiceun we cenah. Iya, tapi itu menjadi sampah. Menjadi sampah dan mubazir. Nah, ini
kalau mau berkemajuan ini harus dikendalikan. Keresek ya, keresek. Di kota besar satu orang bisa menggunakan 700 kantong plastik per tahun. Jadi sehari 2 keresek. Misalnya bala-bala dikeresekan, cilor dikeresekan, seblaknya keresek aya stereofoam kan gitu. Tidak ada yang membawa wadahnya dari rumah kan gitu. Semuanya dikeresek. Di Indonesia 9,85 miliar kantong keresek dibuang dalam 1 tahun. Menjadi sampah, gunungan sampah. Itu kalau dikubur di tanah itu tidak akan tetap gitu. Di tahun depan dibuka lagi anggarkan keresek. 2 tahun deh dibuka deh keresek keneh eusina. Nah, oleh karena itu mari kita di bulan Ramadan ini mengendalikan nafsu itu diantaranya itu. Jangan sampai banyak makanan yang mubazir, penggunaan kantong keresek betul-betul harus kita kendalikan. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, tanya jawab, mangga. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan sudah jelas keterangan dari Dr. Yunus tentang program remaja kemajuan. Mudah-mudahan kita semua dapat dimengerti dan pemahaman beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat bicara. Apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, maka yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita Islamkan orang-orang yang tidak Islam dan dari waktu sekarang dia lagi sholat tahun dulu. Nah, sebenarnya ada jaminan mukalaf sana bagi hukumnya saya nah ini pada jaminan mukalaf atau sana kemudian baik air mukalaf mah atau bolehnya ada jaminan turun bersama. Punten terputus-putus biasa diulang Kang. Mohon. Mangga telanggung. Tadi juga ayah kami pokoknya tadi sholat. Nah itu saya terus mulai cara Islam ke orang terlebih kalau bukan yang salah atau Kapungkur sok sholat. Terus? Oh, kadia henteu rajin deui. Mukalaf ya. Mualaf. Oh, mualaf. Kalau mualaf ini kan secara harfiah itu orang yang tadinya tidak masuk beragama non muslim lalu kemudian masuk Islam, makanya disebut al-mu'alaf. Itu secara generik di istilah mu'alaf. Apakah orang yang dulu rajin sholat kemudian tidak sholat, sekarang jarang sholat, itu disebut mu'alaf? Nah, ini
bisa jadi dalam arti dia lemah gitu ya, dia lemah keimanan, tetapi mungkin karena istilah mu'alaf itu selalu diletakkan dengan orang non muslim yang masuk Islam, maka agak susah itu disebutkan sebagai kategori mu'alaf. Yang jelas kalau seorang muslim, biasanya kalau seorang muslim yang masih melanggar aturan Allah, tidak melaksanakan perintahnya, kemudian melanggar larangannya, itu biasanya suka disebut fasik kan gitu. Orang yang fasik, dia mengaku muslim tetapi tidak menjalankan syariat Islam, tidak melaksanakan perintah Allah. Yang disebutkan alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqi. Sudah ada muslim itu kan dia berjanji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kemudian melanggar kesaksian itu, perintahnya, contohnya dari Allah, perintah Allah dan contoh dari Rasulullah kemudian dilanggar, maka itu disebutnya biasanya fasik. Kalau mu'alaf ya ini mirip, bukan mirip, itu istilahnya orang non muslim masuk Islam, tetapi hatinya mungkin mu'alaf, hatinya lemah, keimanannya lemah gitu ya, mungkin ya. Tetapi kalau disebut mu'alaf dalam arti tadi, khawatir nanti ada perbedaan ya, karena mu'alaf ini non muslim masuk Islam. Mungkin begitu ya Pak Ustadz ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kesabaran di dalam mengajar ya, betul. Mengajar itu semakin kecil anak didik semakin dibutuhkan kesabaran yang besar. Mengajar anak SD atau TK itu lebih berat sebetulnya daripada ngajar mahasiswa. Mata kabima milih janten dosen, supados ringan gitu. Ek ngarti tengarti kumamaneh dah mana mah sebarada kan gitu. Tapi tidak bisa begitu dengan anak TK, anak SD, anak SMP. Ngartos teu acan Bu, jelaskeun deui. Ngartos teu acan, jelaskeun deui. Kan teu bisa berlepas tangan. Nah, ini dibutuhkan betul. Salah satu prinsip di dalam tarbiyah itu adalah sabar. Nah, kesabaran ini dibutuhkan juga dengan metode biasanya, dengan ikhtiarnya. Barangkali sebelum ke metode, sabar ini akan lebih mudah kalau kita memposisikan diri kita sebagai siswa. Abdi ngajar ya sebagai guru. Tapi harus berpikiran dulu sebelum mengajar itu, oh iya siswa kumaha ya, mun saya jadi siswa ya bakal mengerti enggak?
kalau saya sebagai siswa ini bisa memahami nggak dengan apa yang diajarkan? Kalau saya sebagai siswa ini bisa bosen nggak? Atau tetap semangat nggak belajarnya? Nah ini dengan cara istilahnya mungkin berempati dulu ya, memposisikan diri kita sebagai siswa, maka insya Allah kita akan sabar sekaligus juga ikhtiar pada yang lainnya. Sebab kalau kita hanya memikirkan bahwa kita sebagai guru, saya teh guru, nah henteu merhatikan, saya teh guru, nah henteu ngaregepkeun, itu susah sekali. Seakan-akan kita sudah 100%. Nah Rasulullah ketika tarbiyah memberikan pendidikan itu selalu berempati, memposisikan diri sebagai orang yang diajari. Rasulullah pernah marah nggak ketika ngajar? Asa belum pernah mendengar ya. Ketika Rasulullah mengajarkan haji, tata cara haji, wah lumayan kan, tata caranya, fisiknya lumayan luar biasa. Setelah selesai haji kamu harus tahalul. Tahalul bagaimana? Di antaranya dengan cukur rambut. Wah, ngabaretem ya para sahabat teh. Lalu Rasulullah apa yang dilakukan? Dia menggunting rambutnya lebih dahulu. Learning by doing. Ngajarnya dengan cara melakukan. Akhirnya ketika melihat Rasulullah ini melakukan apa yang dia perintahkan, semuanya ikut. Kadang-kadang kan kita mau babari nitah batur tapi hese ngalakukan sorangan kan gitu. Nah, diantaranya itu. Kemudian juga termasuk kan ada cerita ya, ada seseorang yang datang ketika Rasulullah sedang duduk di masjid. Ja'a rajulun, datang lagi lelaki gitu ya. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Cilaka, kuring cilaka Rasulullah. Kunaon? Aduh, kebablasan jeung istri cenah. Tadi di bulan Ramadan. Siang ini saya kebabasan dengan istri. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Oh, kalau gitu kamu harus membebaskan seorang budak. Wah, saya tidak punya budak. Kalau gitu saum syahroini mutatabi'aini. Saum 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah tong boro 2 bulan ya gen medintan ka 10 tos berat. Teu kiat menahan hawa nafsu. Aduh. Kan keheulnya mun urang mah nya ieu teh maksiat dititah ngalaksanakeun sanksi teu bisa wae. Kalau gitu it'amu sitina miskin. Beri makanan 60 orang miskin. Tong boro masian ka batur Rasulullah, kong abdi ge pas-pasan. Sur tadi teh. Aduh. Ieu we atuh canak korma jig sedekahkeun jeung batur. Ya Rasulullah teh anu langkung miskin tibatan abdi. Lamun urang keheul gitunya. Tapi Rasulullah begitu sabar. Kalau gitu bawa saja ini sedekahkan untuk keluarga kamu lah gitu. Luar biasa Rasulullah kesabarannya itu. Dia mendapatkan wahyu, instruksi dari Allah langsung untuk mengajarkan saum, ada yang melanggar. Melanggar nabi ka keheuleuan kan lundahar mah cukup teu naon. Ieu mah sapatemon sareng istri di siang hari. Dititah ngalakeun sanksi teh aya hiji oge anu tiasa dilaksanakeun. Tetapi Rasulullah sangat luar biasa sabarnya. Mungkin pada saat yang sama Rasulullah tidak merasakan berusaha menanggalkan dirinya sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Al-Mustafa, sebagai Nabi yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang paling hebat. Tetapi pada saat itu dia merasakan dirinya bagaimana kalau ada di posisi dirinya. Membebaskan budak teu punya budak. Saum 2 bulan hese. Memberi sedekah 60 orang miskin tidak bisa. Mere sedekah jang tatangannya itu bisa teh anu leuwih miskin. Nah, itu luar biasanya Rasulullah bagaimana di dalam tarbiyah sabar, dan kesabaran itu muncul karena pada saat yang sama dia merasakan posisi orang itu.
atuh benernya ya mah teu bisa atuh ya non membebaskan budak, ya udah ganti dengan saum 2 bulan. 2 bulan gak bisa, benernya berat oge nya saum 2 bulan ngasih 60 orang miskin teu punya hartanya, nyanya geus ieu sedekahkeun. Nah itu kan luar biasa contoh seperti itu. Ini memang kadang-kadang kita agak berat bersabar. Dalam pendidikan itu butuh kesabaran. Barudakna hese datangna telat, mayar iuran telat, digaplok ayeuna mah ngalaporkeun kan gitu. Kalah kekerasan terhadap anak. Manasina zaman daheula abi mah dicarekan lak-lak dasar ku guru, cicing we gitu nya. Ayeuna mah wah gaji teu sabaraha kan gitu. Ari artisna ya ageung kan gitu. Nah itu Ibu, ya memang menjadi pendidik itu insya Allah menjadi pendidik itu menjadi tempatnya tempat yang mulia insya Allah, jihad, dan insya Allah mati syahid kalau kita sedang mendidik gitu ya. Profesinya profesi yang sangat luar biasa di tengah-tengah tantangan hambatan yang kita miliki. Jantan memang yaitu kita lihat aja Rasulullah bagaimana tarbiyahnya Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat wah mungkin lebih barangasan daripada orang-orang kita. Mereka bukannya tidak mau mendengarkan, mereka bukannya tidak mengerti, tapi mereka menyakiti Rasulullah. Mereka bukannya menolak ajaran kita, tetapi mau membunuh Rasulullah. Kan luar biasa Rasulullah sabarnya. Jadi kalau misalnya ketika mendidik, kumahanya berat, maka ingatlah Rasulullah bagaimana beratnya Rasulullah mendidik para sahabatnya. Kalau misalnya beratnya bagaimana aktivitas di persyarikatan ini di Muhammadiyah Asyah, maka kita harus ingat kayak Jamaah Dahlan. Kayak Jamaah Dahlan tidak mudah kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Islam berkemajuan, tetapi penuh kesabaran itu semua. Nah mungkin gitu ya. Jadi posisikan diri kita sebagai anak didik, dan kemudian kita harus ingat kepada bagaimana teladan Rasulullah dan para guru-guru kita yang lebih sabar dari kita. Masih ada mungkin mangga Bapak Ibu? Alhamdulillah rupina margi dinten Sabtu mah seur diskon. Bilih kasiangan. Panginten cekapnya. Alhamdulillah. Ya panginten bapak-bapak, ibu-ibu sadayana simkuring nyangakeun silaturahmi wasta abdi Ayi Yunus. Genep tahun abdi di Garut, ibu-ibu, bapak-bapak di pasantren di Dawa Arkom janten waktos di Piwarang ka dieu siap we di Bandung jam 3 guys siap sahur dina mobil siap gitu ya. Ya hapuntenna bilih aya kakirangan, bilih seueur anu kirang merenah cariosan atanapi heureuyna hapuntenna oge ka para guru, para senior, ka Kiai Kang Haji Asep, Kang Haji Basir, dan semuanya ini PCM dan guru-guru semuanya. Mohon maaf kalau ada khilaf. Nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiris sabirin wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.